Pertanyaannya dari akun @hendro_cap5827. Pertanyaannya seperti ini. Bu, jika di logo dan tulisan yang disampaikan terdapat tulisan tagline dari merek tersebut, misalnya juaranya ayam, apakah diperbolehkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sobat Rensmart, ketemu lagi dengan kami Rensmart, kantor konsultan Haki terdaftar resmi di DJKI. Kami memiliki kantor pusat di kota Jakarta Selatan dan memiliki kantor cabang di kota Padang. Baik, kali ini kita akan membahas pertanyaan yang masuk di akun channel YouTube Rensmart Co ID. Ya, pertanyaannya dari akun @hendro_cap5827. Pertanyaan seperti ini. Bu, jika di logo dan tulisan yang disampaikan terdapat tulisan tagline dari merek tersebut, misalnya juaranya ayam, apakah diperbolehkan? Nah, terhadap merek yang kita mohonkan, ya, itu dalam penulisan nama merek harus sesuai dengan logo merek yang kita upload atau yang kita daftarkan. Katakanlah misalnya merek yang mau kita daftarkan adalah Rensmart dengan logonya, ya. Jadi ada tulisan nama Rensmart dan logo Rensmart plus ada tagline, misalnya jagonya ayam, begitu ya. Nah, maka nama mereknya adalah Rensmart jagonya ayam. Nah, apakah boleh? Boleh, ya. Jadi memang sekarang ini peraturan yang terbaru, ya, dari DJKI itu ketika kita mau mendaftarkan merek, nama merek harus sesuai dengan tulisan yang ada di logo yang kita upload. Nah, terkait tagline dan nama mereknya sendiri, ya, merek dan tagline-nya sendiri itu kita mohonkan, itu tentu acuannya harus memenuhi unsur merek yang dapat didaftar atau unsur merek yang dapat diterima. Dalam arti merek dan tagline itu tidak boleh masuk dalam syarat merek tidak dapat didaftar atau merek yang dapat ditolak, ya. Nah, apa itu merek yang tidak dapat didaftar? Silakan cek di pasal 20, ya, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 dan pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Salah satu contohnya misalnya merek tidak dapat didaftar adalah merek yang menyesatkan, ya, atau berkaitan dengan jenis barang atau yang dimohonkan. Katakanlah logo yang mau didaftarkan itu adalah Rensmart dengan tagline-nya juaranya ayam, begitu ya. Nah, maka nama merek yang dimohonkan dituliskan adalah Rensmart juaranya ayam dan logonya, begitu. Nah, namun perlu diantisipasi, ya, bahwa merek yang dimohonkan haruslah merek yang tidak memenuhi merek tidak dapat didaftar dan tidak memenuhi merek yang ditolak. Nah, bisa dilihat di mana? Di pasal 20 dan pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Agar merek yang kita mohonkan ini berpotensi besar dikabulkan dan terbit sertifikat mereknya, ya. Jadi hindari menggunakan merek yang menyesatkan konsumen, ya. Hindari merek yang berkaitan dengan jenis barangnya, ya. Misalnya mereknya adalah kopi, kemudian jenis barangnya yang dimohonkan juga kopi, gitu ya. Nah, ini hindari karena ini berpotensi ditolak karena memenuhi unsur merek yang tidak dapat didaftar atau merek yang memenuhi unsur
yang ditolak karena memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek yang sudah terdaftar atau dimohonkan oleh pihak lain untuk barang atau jasa sejenis. Nah, itu gunanya dilakukan pengecekan merek di awal sebelum kita melakukan pendaftaran merek ya, untuk mengetahui potensinya apakah merek ini sudah ada yang daftar atau belum ya. Nah, jika menggunakan jasa konsultan hak kekayaan intelektual itu akan dibantu dan didampingi ya, proses analisanya, pengecekannya, persiapannya dokumennya ya, hingga nanti monitoring ya. Monitoring adalah mengawasi jalannya memonitor terhadap proses permohonan pendaftaran merek itu hingga mereknya terbit begitu ya. Karena ada tahapan-tahapan yang harus dilalui dan setiap tahapan itu akan ada korespondensi. Nah, korespondensi terhadap semua persyaratan permohonan merek itu dikirimkan secara elektronik ya ke dalam akun merek. Nah, ini yang harus dicek secara berkala. Nah, banyak pemohon merek itu yang lupa ya, ketika mendaftarkan sendiri tidak menggunakan jasa konsultan HKI, lupa melakukan monitor mereknya sudah sampai di mana. Nah, pada saat ingat di situ baru melakukan monitor, melakukan ngecek ya. Nah, pada saat dicek tiba-tiba statusnya sudah berubah menjadi ditolak. Nah, kalau udah ditolak bingung ini bagaimana ya. Nah, proses surat menyurat itu dikirimkan ke akun merek. Nah, silakan dicek di akun mereknya. Itulah pentingnya melakukan monitoring pengecekan ya. Nah, demikian kami sampaikan. Semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.